Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik Nur Ihsan dengan teman saya Mbak Della Cika Sekaring Tias. Di sini kami akan berbagi informasi mengenai Laboratorium Pengolahan Sampah Terpadu Budidaya Manggot Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Della. Waalaikumsalam, Mas Malik. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Maaf mengganggunya waktunya ya, Mbak. Tidak apa-apa. Oh ya. Baik, Mbak. Di sini saya ingin menanyakan kepada Mbak Della kaitannya dengan permasalahan isu-isu lingkungan yang ada di daerah Bantul, Mbak. Jadi isu-isu di daerah Bantul ini kan banyak yang namanya pencemaran, misalkan seperti di TPA Piungan itu. Nah, itu kan isu-isunya sudah sampahnya itu cukup viral, sampahnya itu sudah menumpuk dan sampai hingga saat ini belum ada solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dari berbagai masalah yang ada, mungkin Mbak Della bisa menceritakan upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan itu bagaimana, Mbak? Mungkin dari pertanyaan yang pertama ya, Mbak, apa sih, Mbak, yang melatar belakangi dari pembuatan laboratorium UAD di daerah Bantul itu, Mbak? Ini Mas, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, guys. Jadi kami di UAD itu kan ada tim pengabdian. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh adanya kita melihat satu permasalahan lingkungan, yaitu di TPA Piungan sendiri yang mana sudah overload ya. Kalau Mas Malik mencermati juga sudah sangat overload, dan kapasitas yang bisa dimiliki oleh Pemkab Kabupaten Bantul itu sendiri kan hanya 1.000 ton per hari dalam pengolahan sampah. Entah itu pupuk secara organik ataupun anorganik gitu kan. Nah, karena lebih banyak yang anorganiknya dibandingkan organiknya, sehingga tergeraklah hati kami dari tim pengabdian ini untuk membuat suatu yang namanya kita sedikit meminimalisir adanya kesadaran dari masyarakat untuk memilah sampahnya dari rumah, sehingga tidak harus masyarakat ini sampahnya ini kan tidak akan sampai ke TPA Piungan, tapi diselesaikan dari rumah itu sendiri. Nah, hal inilah yang melatar belakangi terbentuknya atau berdirinya dari Laboratorium Pengelolaan Sampah dengan bantuan hewan budidaya dari maggot itu sendiri. Yang kita tahu maggot ini juga sekarang tengah viral nih, Mas. Karena maggot ini selain dia bisa membantu kita dalam mengurangi sampah organik limbah rumah tangga kita yang sangat sederhana sajalah, limbah domestik kita, misalkan sampah sayuran bekas ibu kita memasak, terus kemudian sampah-sampah bekas sisa-sisa makanan. Nah, itu kan sebagian masyarakat masih dibuang saja ke ke tempat sampah yang jadi satu dengan sampah-sampah plastik gitu. Nah, ada juga yang langsung dibuang ke kebun. Dan karena itulah kita di daerah Senden ini, daerah Senden, Kelurahan Muti Gading di kecamatan di daerah Bantul ini setidaknya menjadi salah satu pelopor tergeraknya atau penggerak dari gerakan sampah dari rumah gitu, Mas. Oke, Mbak, baik. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak, dalam kegiatan mengolah sampah sendiri, pihak-pihak yang terkait itu siapa aja sih, Mbak, yang boleh kita ketahui, Mbak? Ya, Mas, dari kalau pihak terkait sendiri dari kami, dari UAD, tim dosen dengan anak mahasiswanya dan mahasiswa pengabdiannya. Yang satu kelompok itu ada
Kalau dosanya ada beda-beda mas, tergantung besar kecilnya kelompok. Nah kebetulan kelompok kami itu kelompok kecil yang hanya terdiri dari 4 dosen dan 3 mahasiswa gitu. Karena satu kelompok ada 3 mahasiswa yang membantu dosennya. Terus kemudian siapa lagi gitu ya, pemerintah desanya sendiri, pemerintah desa Mukti Gading itu sendiri beserta dengan para dukungnya di situ gitu. Selain dengan Bupati Bantul yang juga ini mendukung adanya visi dari Bupati Bantul itu sendiri, yaitu terbentuknya atau terwujudnya Bantul 2025 yang bersih gitu mas. Oke Mbak, baik. Nah kalau boleh kita tahu Mbak, sejak kapan sih kegiatan ini dilakukan Mbak? Kalau tidak salah seingat saya itu waktu bulan Juni, awal bulan Juni. Itu berarti belum lama ya Mbak? Iya, baru-baru ini mas, awal bulan Juni, sekitar tanggal awal ya, kalau 3 atau 5 lah saya lupa, itu kita persiapkan magot. Jadi lahan itu akan lahan punya warga, jadi murni swadayanya warga yang kemudian boleh kita pakai, sehingga kita bangun saja itu laboratorium magotnya itu di situ. Nah ya isinya juga banyak, dan di situ juga kita setidaknya memberi contoh dari sampah organik dan anorganik itu sendiri. Yang mana kalau sampah organik bisa kita lempar ke magotnya itu sendiri, dan magot itu kita manfaatkan menjadi pembantu dari terbentuknya pupuk kompos cair atau lindi itu sendiri. Nah ya lindi itu sendiri kemudian bisa kita manfaatkan jadi pupuk cair untuk tanaman-tanaman rumahan gitu, sayur-sayuran, sehingga warga sendiri sudah tidak harus beli ke pasar atau apa, jadi mengelola sendiri setidaknya. Dan kemudian sampah-sampah yang anorganik itu bisa kita masukkan ke bank sampah, terus kemudian dari bank sampah ini ke pengepul dan seterusnya, atau bisa juga kita manfaatkan menjadi barang-barang yang bisa kita olah, misalkan seperti tas, tempat tisu, nah seperti, terus kemudian taplak meja, nah yang bisa seperti itu mas. Gitu. Baik Mbak. Baik Mbak, bagaimana sih Mbak bentuk dukungan dari mungkin pihak desa sendiri dan pihak Kabupaten Bantul sendiri mendukung upaya adanya pembentukan laboratorium itu sendiri Mbak? Kalau sejauh ini alhamdulillah sangat baik mas. Dukungan dari Bupati sendiri, dari jajaran Forkopimda, jajaran tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul itu sendiri, alhamdulillah sambutannya luar biasa kepada kami dan sangat baik. Dan beliau ini menunjukkan adanya support yang besar lah untuk kita untuk bisa mengembangkan hal ini kan, karena harapannya dari kami dari satu desa di Mukti Gading ini menjadi desa-desa percontohan yang suatu saat se-Kabupaten Bantul gitu lah, sehingga permasalahan TPA di Piungan ini sudah tidak lagi menjadi permasalahan yang pelik, tapi bisa kita mulai jadi dari sampah di rumah tangga itu selesai di rumah gitu. Oke, berarti dukungan dari pihak kabupaten dan desa sendiri itu ini ya Mbak, sangat mempengaruhi terwujudnya dari kegiatan laboratorium UAD di sana ya Mbak? Iya, karena saling bersinergi gitu. Iya. Ini Mbak, untuk selanjutnya mengapa sih kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan Mbak? Karena mengingat kita di Kabupaten Bantul itu salah satu yang diangkat isu itu pasti adanya sampah mas. Sampah tidak lain adalah sampah yang berjajaran, yang TPS kita yang misalkan di jalan itu sudah tidak muat ketika ditampung lagi di jalan-jalan gitu, semakin berserakan. Kemudian ending dari muara dari sampah-sampah yang ada di Kabupaten Bantul ini sendiri adalah di TPS Piungan itu sendiri, yang mana kita juga sudah tahu bahwa TPS Piungan itu sendiri sudah overload sekali lah kapasitasnya gitu, sehingga tidak hanya menimbulkan pencemaran tanah, pencemaran air, tapi juga pencemaran udara yang kita bahas di situ. Nah,
kenapa kami menggagas hal ini gitu, karena satu, Magot itu tidak hanya membantu kita, menguntungkan kita di sisi lingkungannya, tapi juga bisa membantu di sisi perekonomian. Jadi dari kemandirian masyarakat inilah yang kemudian kita dukung, kita support agar masyarakat itu juga bisa meningkatkan perekonomian mereka, karena kan Magot ini bisa dibudidayakan dan kemudian bisa menjadi alternatif pakan ternak. Nah, contohnya seperti ayam, terus seperti perikanan di keunggakan kita di kolam gitu. Nah, salah satunya gitu kan mengurangi biaya produksinya kita. Kalau misalkan kita beli pakan, beli pelet itu harganya lumayan mahal. Nah, kita disupport dengan adanya Magot ini, Magot yang fase menuju kedewasaan itu untuk menjadi alternatif pakan, sehingga biaya produksinya itu menurun, tapi keuntungan yang masyarakat punya dari adanya penjualan hewan-hewan ini itu bisa meningkat, Mas, gitu. Sehingga kan saling terkaitan, kalau lingkungan alamnya mendukung dan juga lingkungan SDM-nya juga terdorong gitu, Mas. Baik Mbak, baik. Mungkin cukup sekian ya Mbak. Mungkin dari Mbak Dela ada statement terakhir Mbak terkait dengan isu-isu lingkungan saat ini Mbak. Kalau mungkin dari saya itu simpel saja, sederhana. Cintailah lingkungan, karena lingkungan akan memberikan manfaat kepadamu. Tapi kalau kita kurang bisa mencintai lingkungan, maka lingkungan itu juga yang akan memberikan dampak negatif kepada kamu gitu. Berarti saling timbal balik ya, gitu. Karena hubungan kita sebagai manusia dengan lingkungan itu saling bergantung kan gitu. Sehingga ya bagaimana kita mencintai lingkungan ini sebagaimana kita mencintai orang-orang terkasih lah di hidup. Oke, siap Mbak. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya Mbak. Mungkin cukup sekian ya sharing ngobrol-ngobrol singkat bersama Mbak Dela selaku anggota dari tim pengabdian masyarakat di Laboratorium UAD. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantul Bersih 2025. Sampai jumpa teman-teman pecinta lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.